Shalom buat anak-anakku sekalian, salam sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Yanti tentunya dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di sini kita akan memulai pembelajaran daring kita. Walaupun proses pembelajaran kita kali ini berbeda, tetapi Ibu harap kalian di rumah tetap semangat belajar ya. Nah, untuk materi pertama dalam mata pelajaran IPA, Ibu akan menjelaskan tentang sistem gerak. Tetapi sebelumnya, Ibu akan paparkan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui fungsi rangka bagi tubuh manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama tulang sebagai penyusun rangka tubuh. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama tulang rangka badan sebagai penyusun rangka tubuh. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama tulang anggota gerak sebagai penyusun rangka tubuh. Nah, tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu peserta didik dapat menjelaskan 3 jenis tulang berdasarkan bentuk tulangnya. Untuk peta konsep kita pada hari ini, kita akan bahas 4 bagian. Yang pertama rangka, yang kedua sendi, yang ketiga otot, dan yang keempat gangguan dan penyakit. Nah, yang pertama kita bahas ialah gerak. Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Waktu kalian kelas 7 kita sudah mempelajari ada 9 ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya itu ialah gerak. Nah, di sini kita akan bahas mengenai gerak manusia, di mana gerak manusia merupakan suatu proses yang melibatkan sebagian atau seluruh bagian tubuh dalam satu kesatuan yang menghasilkan suatu gerak statis di tempat dan dinamis berpindah tempat. Nah, gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Nanti di slide selanjutnya Ibu akan jelaskan mengapa tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif sedangkan otot dikatakan sebagai alat gerak aktif. Nah, untuk rangka, berdasarkan letaknya, rangka makhluk hidup terdiri dari 2. Yang pertama disebut endoskeleton atau disebut juga dengan rangka dalam. Yang kedua exoskeleton atau disebut dengan rangka luar. Ibu bahas yang pertama dulu ya, yaitu endoskeleton atau rangka dalam. Rangka dalam adalah rangka yang terletak di dalam tubuh, sedangkan exoskeleton atau rangka luar adalah rangka yang terletak di luar tubuh. Contohnya rangka pada avertebrata seperti arthropoda dan moluska. Nah, kita perhatikan gambar tersebut. Di sini ada gambar tengkorak. Dari gambar ini apa saja peran dan fungsi rangka bagi hidup dan kehidupan manusia. Nah, kita masuk pada apa fungsi rangka. Sebelumnya Ibu bilang tadi, rangka dikatakan sebagai alat gerak pasif.
Kenapa rangka dikatakan sebagai alat gerak pasif? Rangka dikatakan sebagai alat gerak pasif karena dalam menjalankan tugasnya melakukan gerak rangka yang dikendalikan oleh otot. Itu ya, yang pertama. Terus fungsi rangka yang kedua sebagai penopang tubuh. Yang ketiga, pemberi bentuk pada tubuh. Yang keempat, pelindung bagian tubuh yang lunak seperti otak, jantung, paru-paru, dan sumsum. Dan yang kelima, tempat pembentukan sel darah merah. Rangka pada manusia. Rangka manusia terdiri dari tulang penyusun rangka manusia, dan rangka manusia digolongkan sebagai endoskeleton. Kita masuk yang pertama, yaitu tulang penyusun rangka manusia. Tulang penyusun rangka manusia itu terdiri dari tulang keras, tulang rawan, ikat sendi, atau ligamen. Sedangkan rangka manusia digolongkan sebagai endoskeleton karena letaknya yang di dalam tubuh terbungkus oleh kulit. Nah, di sini Ibu ada buat pertanyaan, tapi Ibu sudah paparkan jawabannya cukup jelas ya. Dimana apakah perbedaan antara tulang rawan dengan tulang keras? Sebutkan pula contohnya. Nah, yang pertama, tulang rawan banyak mengandung zat perekat atau disebut dengan kolagen dan sedikit zat kapur, sehingga bersifat lentur dan liat, elastis ya nak, dan tidak memiliki saluran Havertz. Contohnya pada bayi, tulang pada bayi, cuping hidung, daun telinga, dan persendian tulang merupakan contoh tulang rawan. Nah, tulang keras banyak mengandung zat kapur. Tulang keras banyak mengandung zat kapur atau kalsium karbonat dan kalsium fosfat, serta sedikit zat perekat atau kolagen. Memiliki saluran Havertz yang berisi saraf pembuluh darah yang berfungsi memelihara kehidupan sel tulang. Terdapat pada hampir seluruh tulang pada orang dewasa. Nah, di sini ada gambar macam-macam bentuk tulang. Ada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan tulang pipi. Yang kedua ada disebut dengan tulang pendek. Dan yang ketiga yang ukurannya agak panjang ini, yang berbentuk kayak seperti pipa, disebut dengan tulang pipa. Ibu bahas satu-satu ya. Ibu mulai pada tulang pipi. Tulang pipi contohnya itu pada tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Sedangkan pada tulang pendek itu contohnya seperti pada pergelangan tangan dan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Sedangkan contoh dari tulang pipa itu terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, tulang ruas jari kaki dan tangan, dan tulang selangkang. Nah, kita masuk pada rangka. Rangka tersusun atas tulang-tulang badan, misalnya tulang rusuk dan tulang dada. Sedangkan tulang-tulang anggota badan itu contohnya terdapat pada tulang-tulang tangan dan kaki.
rongga dada. Rongga dada di sini cukup jelas gambarnya ya, Nak. Di sini ada keterangan A, B, C, dan D. Ibu jelaskan satu-satu. Keterangan gambar A itu disebut dengan rusuk sejati. Dia terdiri dari 7 pasang ya. Terdiri dari 7 pasang. Berarti kalau 7 pasang berarti dia bergandengan. Ada sepasang, ada 2, ada bagian kiri dan ada bagian kanan. Kalau diakumulasikan semua rusuk sejati itu ada 14 ruas. Sedangkan bagian B itu disebut dengan tulang rusuk palsu yang terdiri dari 3 pasang. 3 pasang berarti ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Berarti kalau kita jumlahkan dia terdiri dari 6 ruas. Selanjutnya bagian C ini yang disebut dengan tulang dada. Sedangkan bagian D disebut dengan 2 pasang tulang rusuk melayang. Ada 2 pasang ya. Ini sama ini. Sepasang. Berarti ada 14 ruas. Oke, kalau tulang dada di sini cukup jelas Ibu tampilkan juga. Ada keterangannya masing-masing. A tulang hulu, B tulang dada, dan C tulang tajuk pedang. Sedangkan tulang anggota badan itu terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan bahu, tulang belikat, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari. Nah, sedangkan tulang anggota badan itu terdiri dari A, kita lihat di sini ya, tulang gelang panggul, B, tulang ekor, C, tulang duduk, D, tulang paha, E, cukup jelas ya, tulang lutut, F, tulang kering, G, tulang pergelangan kaki, I, tulang kaki, J, tulang jari-jari kaki, dan terakhir K ialah tulang mata kaki. Nah, kita lanjut pada tulang pembentuk tengkorak. Di sini ada 2 gambar yang Ibu tampilkan, ada tampak depan dan ada tampak menyamping. Kita lihat dulu kalau dari tampak depan ya, kentara. Di situ ada tulang dahi, tulang pelipis, rahang atas dan rahang bawah. Nah, kalau tampak sampingnya cukup jelas kalau bagian tulang pelipis ya. Bagian atas itu tulang dahi, tulang baji, tulang hidung, tulang air mata, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Nah, tulang belakang. Kita masuk pada tulang belakang. Seperti yang ditunjukkan dari gambar tulang belakang manusia, memiliki jumlah 33 ruas yang terdiri dari, catat ya Nak, yang terdiri dari tulang leher ada 7 ruas. Tulang leher ini dia ada 7 ruas. Yang kedua, tulang punggung. Tulang punggung dari sini sampai ke sini ada 12 ruas. Selanjutnya ada tulang pinggang. Tulang pinggang dari sini ke sini dia ada 5 ruas. Sedangkan tulang kelangkang ini nih yang Ibu lingkari ya. Tulang kelangkang di situ ada 5 ruas, dan yang terakhir ini paling ujung ini di bawah ini ada 4 ruas. Jadi kalau kita akumulasikan semua di tulang belakang kita terdiri dari 33 ruas. Nah, di sini ada gambar persendian yang Ibu sajikan ya. Cukup jelas, ada tulang keras, bongkol sendi, ikat sendi, minyak, tulang rawan,
mangkok sendi. Nah, sekarang kita masuk pada berbagai macam sendi. Di sini ada sendi geser, sendi peluru, sendi gulung, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Kita masuk satu persatu ya. Kita masuk yang pertama ialah sendi geser. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar. Contohnya terdapat pada tulang belakang. Sedangkan sendi peluru, sendi yang memungkinkan pergerakan ke segala arah. Lihat arah putarannya ya nak, ke segala arah. Contohnya terdapat pada tulang lengan atas dan tulang belikat. Yang ketiga, sendi gulung. Sendi yang memungkinkan dua sumber gerakan, yaitu gerakan membengkok dan gerakan melurus. Contohnya pada pergelangan tangan. Nah, sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan gerakan berputar atau rotasi. Contohnya hubungan tulang tengkorak dengan tulang belakang. Selanjutnya, sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi pada satu bidang datar. Contohnya hubungan tulang pergelangan kaki. Dan yang terakhir ada sendi engsel. Sendi engsel adalah tipe sendi yang mempunyai gerakan satu arah ke depan atau ke belakang, seperti engsel pintu. Sendi engsel memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Contohnya sendi engsel adalah siku dan lutut. Selanjutnya ada otot sebagai alat gerak aktif. Otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan memiliki relaksasi. Apa itu berkontraksi, nak? Berkontraksi sama dengan bekerja, sedangkan relaksasi sama artinya dengan beristirahat. Nah, di sini ada 3 gambar macam-macam otot pada manusia. Yang pertama ada otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Ibu bahas yang pertama yaitu otot lurik ya. Otot lurik memiliki desain yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga besar. Pergerakan otot lurik berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak dan bersifat sadar, bukan refleks. Jadi beda ya. Kalau gerakan refleks itu ialah gerakan yang tanpa kita sadari, terjadi begitu saja tiba-tiba. Contohnya gerakan refleks itu seperti gerakan kalau kita tiba-tiba kena puntung rokok atau tiba-tiba kita terkena jarum, tusukan jarum, itu disebut dengan gerakan refleks. Nah, otot lurik memiliki ciri-ciri ada 5. Yang pertama, sel berbentuk serabut. Yang kedua, berinti banyak. Yang ketiga, terdapat bagian terang dan bagian gelap. Yang keempat, menyusun otot rangka. Dan yang terakhir, bekerjanya secara sadar. Sedangkan otot lurik ialah otot jantung. Otot jantung dia bekerja khusus
untuk memompa darah pada jantung dan sanggup berkontraksi secara terus-menerus. Jadi, otot jantung ini selama manusia masih hidup, dia memiliki cara kerja secara terus-menerus ya. Nah, kalau untuk ciri-ciri otot jantung tersebut itu yang pertama ialah sel berbentuk serabut. Serabut itu kayak bercabang ya, berakar begitu, bercabang-cabang. Terus memiliki banyak inti, bekerjanya tidak sadar. Berarti dia bekerja tidak sadar, tidak atas perintah otak maksudnya ya. Nah, yang keempat, hanya terdapat pada organ jantung. Oke, benar. Nah, yang ketiga, kita masuk pada otot polos. Otot polos adalah otot yang ditemukan di dalam organ pencernaan dan pembuluh darah, bekerja dengan pengaturan dari sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Nah, kalau untuk ciri-ciri dari otot polos tersebut, otot polos ini dikatakan sebagai otot tak sadar ya. Ciri-cirinya yang pertama itu dia selnya berbentuk gelendong. Masih ingat waktu kelas 7 Ibu ajar apa yang dimaksud dengan sel? Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup atau bagian terkecil dari penyusun makhluk hidup. Nah, ciri-ciri kedua dari otot polos yaitu hanya memiliki satu inti atau berinti satu. Selanjutnya, bekerjanya tak sadar dan menyusun sebagian besar organ dalam. Nah, kelainan pada sistem gerak. Di sini di slide ini Ibu tampilkan ada 2 jenis kelainan tulang. Yang pertama itu disebut dengan rickettsia dan yang kedua atau gambar kedua disebut dengan osteoporosis. Oke, kita masuk ke penyakit gambar pertama, yaitu rickettsia. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah hingga pengerasan tulang. Penyakit ini terjadi pada anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh menjadi membengkok. Selanjutnya, Ibu akan bahas pada gambar kedua, yaitu kelainan tulang yang disebut dengan osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan mineral. Meskipun kuat dan lentur, tulang-tulang bisa patah. Patahnya tulang tersebut disebut dengan fraktura. Fraktura tertutup terjadi jika tulang patah tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit. Fraktura terbuka terjadi jika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit. Nah, yang terakhir di sini Ibu tambahkan 3 kelainan tulang belakang pada manusia. Mungkin kalian sudah tahu ya kalau kifosis itu apa, skoliosis, dan yang terakhir adalah lordosis. Tapi Ibu kasih penguatan dulu. Ini ketiga gambar tersebut adalah gambar kelainan pada tulang belakang manusia. Ini sering terjadi pada anak sekolahan di mana posisi cara duduknya yang sangat berpengaruh pada posisi cara duduk. Ibu bahas yang pertama ialah kifosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Yang kedua, kelainan tulang belakang ini disebut dengan skoliosis.
Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Sedangkan yang ketiga disebut dengan lordosis. Oke, ibu ulang. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Nah, oke. Sampai bertemu di video pembelajaran kita selanjutnya. Salam sehat. Untuk materi ini nanti ibu akan share kembali ya di tim sekalian supaya kalian bisa putar berulang-ulang kali kalau tidak mengerti. Dan untuk tugasnya ibu akan kirim pada kelas masing-masing ya. Oke, sekian dari Ibu Yanti. Salam sehat.